Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-jawahirun naqiyah fi fiqh sadati Syafi'i lan-qal al-awqatu lati tukrahu fiha shalah. Di sini akan diterangkan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan di dalam waktu tersebut melaksanakan sholat sunnah ya. Di sini dikatakan tukrahu shalah allati la sababa laha aslan. Dimakruhkan melakukan sholat yang tidak ada sebab sama sekali. Aulaha sababun mutaakhir, atau dia punya sebab tapi sebabnya mutaakhir, sebabnya terakhir. Ya. Karena sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Jadi yang menyebabkan kita sholat itu ada sebab, tapi sebabnya terakhir. Kayak seperti apa? Istikharah sholatnya duluan, sebabnya terakhir. Kita sholat tujuannya untuk dapetin hasil kabar apa nih, gimana? Itu namanya sabab mutaakhir. Ya, ada lagi yang sabab mutaqaddim, kayak seperti sholat sunnah wudu. Kenapa kita sholat sunnah? Karena kita habis wudu. Kita sholat sunnah tahiyat masjid. Kenapa sholat sunnah? Karena kita masuk masjid dulu baru boleh sholat sunnah. Ya. Gitu. Terus ada lagi salat sunnah yang muqarin, sababnya berbarengan. Kayak seperti apa? Salat gerhana matahari. Kenapa kita salat gerhana matahari? Karena berbarengan pas ada terjadi gerhana. Kalau gerhananya udah selesai atau sebelum terjadi gerhana nggak boleh kita salat gerhana. Karena syarat sah salat harus sudah masuk waktu. Gerhana matahari, kapan masuk waktunya? Salatnya gerhana matahari, ya kalau sudah terjadi gerhana. Kapan habis waktunya? Sampai gerhananya hilang. Sampai injila, sampai terang. Sampai hilang gerhananya. Gitu. Nah ini yang sebabnya berbarengan atau sebabnya duluan, ya, itu tidak dimakruhkan di dalam 5 waktu ini. Tapi yang sebabnya terakhir, atau sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sekali, itu sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Jadi nggak ada sebab apa-apa. Gitu. Nah itu kita nggak boleh melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab apa-apa di dalam 5 waktu. Ya. Di sini bahwa sabab mutaakhir, karahatu tahrim, dan hukumnya di sini adalah makruhnya makruh karahatu tahrim. Dibilang karahatu tahrim itu apa? Jadi nggak boleh kita melakukan di situ. Kalaupun kita kerjakan, kita nggak bakal sah. Kalau kita kerjakan itu sholat, tetap kita kerjakan di tempat itu. Sholatnya tidak kayak gitu. Ya. Walatan agid, ini tidak sah. Fi khamsati awqatin, di dalam 5 waktu. Yang pertama apa? Ba'da sholati subhi hatta tatla'a syams. Yang pertama setelah sholat subuh, kita nggak boleh melakukan sholat sunnah yang lain. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kita nggak boleh sholat sunnah mutlak kalau habis sholat subuh. Ya, nggak boleh sholat sunnah istikharah, nggak boleh. Sampai terbit matahari itu. Kalau kita tetap kerjain, nggak sah. Ya, habis sholat subuh. Bagaimana kalau qadha? Qadha nggak apa-apa. Tapi afdolnya di waktu yang lain kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa dikerjain di situ. Ya, itu. Atau kita terlambat qobliyahnya nih. Habis selesai sholat subuh langsung kita qobliyah subuh. Ya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih utamanya nanti di waktu duha atau waktu isya baru kita sholat qabliyah subuh. Tapi kalau di situ mau nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh di sini sholat yang tidak memiliki sebab, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, atau sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua, ketika terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai matahari tersebut terangkat seukuran 1 tombak. Nah, dibilang itu seukuran 10 atau 15 menit dari terbitnya
matahari. Jadi kalau pas baru terbit banget nih, kita nggak boleh tuh sholat sunnah. Sampai kapan? Nunggu dulu biar nanti tuh matahari terangkat, ya kan baru keluar kita bisa ngeliat tuh. Kalau kayak di pinggir laut atau di gunung bisa lihat. Kalau kita di sini udah kalingan rumah-rumah, iya, kalingan jemuran. Kalau di gunung kan bebas. Nah itu kalau baru muncul matahari itu nggak boleh. Sampai kapan? Tunggu dia matahari sampai naik. Terus naik itu biasanya ukuran 10 menit atau 15 menit nanti matahari itu bakal naik. Nah baru kita boleh sholat sunnah. Ya. Gitu. Terus yang ketiga, ingda istiwa isyamas fi wasti sama illa yaumal jum'ah. Yang ketiga, nggak boleh kita ngerjain sholat sunnah yang tanpa ada sebab atau sholat sunnah yang sebabnya terakhir ketika matahari di tengah-tengah. Waktu istiwa itu posisi matahari di tengah-tengah. Biasanya kalau kita lagi di luar nih, itu bayangan tuh nggak ada. Kalau pas istiwa karena posisi matahari di tengah-tengah. Jadi kalau kita diam di luar nih, bayangannya nggak ada. Illa fi yaumil jum'ah, kecuali di hari Jumat. Hari Jumat nggak apa-apa. Kita pas istiwa kita baru sampai ke masjid, kita sholat sunnah. Nggak apa-apa. Itu. Kecuali di hari Jumat. Terus yang keberapa? Yang keempat, wa ba'da salatil asar ila ghurubi syams. Yang keempat, setelah melakukan sholat asar, bukan setelah asar, bukan. Makanya di sini masalah makruhatis shalah, masalah makruh orang melakukan sholat itu ada yang berkaitan dengan perbuatan, ada yang berkaitan dengan waktu. Kalau berkaitan dengan perbuatan kayak seperti setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Bagi siapa itu makruh? Bagi orang yang sholat subuh, yang setelah melakukan sholat subuh. Kalau dia belum sholat subuh ya nggak makruh. Terus kayak ini ba'da salatil asar, setelah mengerjakan sholat. Bagi orang yang telah mengerjakan sholat asar itu makruh dia mengerjakan sholat sunnah yang lain. Itu yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab yang terakhir. Ya. Gitu. Tapi bagi orang yang belum sholat asar nggak apa-apa. Ya, kalau bagi yang belum sholat, jangan nanti setelah asar, bukan setelah masuk waktu asar, bukan setelah melakukan sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Nah, ada lagi yang dengan waktu, ya kayak tadi pertama setelah terbitnya matahari. Ya, itu setelah terbit matahari itu berarti berkaitan dengan waktu, zaman. Ya. Nggak boleh orang sholat sunnah setelah terbit matahari sampai matahari tersebut terangkat seukuran 1 tombak atau 10 menit setelah terbitnya matahari. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, indal istiwa. Nah itu juga kita makruh hukumnya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau sebabnya terakhir di waktu tersebut. Itu sampai kapan? Sampai tergelincir, sampai masuk waktu zuhur. Ya, kecuali di hari Jumat boleh, nggak apa-apa. Itu. Ya. Terus yang terakhir, ya, yang ketiga, indal isfirar hatta yatakamal gurubiha. Yang ketiga, ketika langit mulai menguning. Itu biasanya jam 5, ya. Jam 5 tuh langit kuning kan. Ya, mau apa namanya? Mau matahari mau tenggelam. Itu biasanya kuning langit tuh. Ya. Itu. Nah, itu makruh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari indal isfirar. Ketika matahari mau terbenam nih, itu biasanya kan kelihatan ya terang sampai hilang. Ya. Terus saya ingat banget asal nih kita dulu masih di Cipanas ke Jakarta nih. Kalau sampainya sore kan turun di Kampung Rambutan kelihatan banget matahari. Iya nggak? Kan lapang dulu begitu. Jadi kelihatan banget matahari itu. Matahari sore kelihatan mau terbenam. Ya, dari Kampung Rambutan kelihatan. Nah itu dari isfirar. Ya, dia mau terbenam. Itu biasanya kuning kelihatan. Ya.
Nah itu juga makruh. Nah kalau ini berkaitan dengan zaman waktu ya. Nah itu waktu-waktu yang makruh orang untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab terakhir. Wala tukrahu shalah al-madhkura fi harami Makkah, tapi tidak dimakruhkan kita sholat di waktu-waktu yang telah disebutkan tadi di haram Makkah. Di Makkah nggak makruh. Jadi itu hanya berlaku di luar Makkah. Kalau di Makkah bebas, ya, itu 24 jam, kapan aja mau sholat, waktu kapan aja bebas, silahkan. Ya, apalagi kita nih mumpung misalkan kita pas lagi di sana, karena di sana ibadah kita dilipat gandakan 1000 kali lipat. Satu rakaat sama dengan 1000 rakaat di tempat-tempat yang lain. Makanya kesempatan baik. Makanya kita kalau mau haji mau umrah itu niatnya harus baik, dan kita harus menggunakan kesempatan baik di sana tuh benar-benar. Jangan banyak orang yang tujuannya itu cuman apa namanya rekreasi doang. Orang haji umroh rekreasi doang. Yang mereka ingat itu cuman apa? Beli oleh-oleh, beli gamis, beli ini, beli itu, beli itu. Jangan tuh kayak gitu. Kita niat ibadah. Fokuskan pertama kita niat untuk haji dan umrah itu menziarahi Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak bakal tahu haji dan umrah kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW kita tahu adanya haji dan umrah. Makanya niat haji, niat umrah yang pertama niat ziarah Nabi Muhammad SAW. Hakadha. Terus wa kadzalika shalah allati laha sababun mutagaddim kasunatil wudu wa tahiyatil masjid wa tawaf. Begitupun juga salat yang sebabnya itu terdahulu, itu nggak apa-apa, nggak makruh di waktu-waktu yang tadi, kayak seperti sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, terus sholat sunnah tawaf, ya, itu nggak makruh. Ya. Tapi ada sebagian ulama nggak mau nih, walaupun tahiyat masjid nggak mau, gitu. Makanya mereka ganti dengan apa? Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 3 kali atau 4 kali. Wa tawaf, begitupun salat sunnah tawaf itu nggak apa-apa. Gitu. Sebab muqarin atau sebabnya itu yang berbarengan, ka salatil kusuf, kayak seperti salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Wa karahatu tahrim madhabatat bidalil dhanni wal haram bidalil qat'i, ya. Dan karahatut tahrim ini, ya, sebagaimana yang ditetapkan dengan dalil dhanni, ya. Awal haram bidalil qat'i, dan haramnya itu dengan dalil qat'i yang diputuskan, ya. Gitu. Jadi nggak boleh hukumnya kita melakukan sholat di dalam 5 waktu tersebut, ya. Gitu. Jadi dihindarkan, jangan. Gitu. Kalau sholat sunnah yang selain daripada sholat sunnah yang sebabnya berbarengan, sebab tidak ada sebab atau sebabnya terakhir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan, itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, ada ulama yang mempermasalahkan sholat jenazah nggak boleh di waktu asar, katanya habis sholat asar nggak boleh sholat jenazah. Tapi banyak daripada ulama salaf mereka malah mengerjakan sholat jenazah setelah sholat asar. Kenapa? Karena di situ waktu diijabahnya doa juga. Ya. Ada sebagian orang nggak bolehin sholat jenazah habis sholat asar. Tapi kita lihat amal para salaf malah mereka melakukan itu, makanya itu lebih utama. Syurutus shalah wallahu a'lam bishawab, ya.